Bismillahirrahmanirrahim. Ilmu-ilmu magic ini nanti akan menjadi pintu orang-orang yang suka beragama, suka dengan spiritual, tapi tidak melewati jalur imam-imam Ahlus Sunnah. Nah, kalau kita ngelihat riwayat hadis ini ya, kita nggak berani bilang masa depan gimana, kan itu bukan urusan kita. Ya. Kalau Nabi yang ngabarin, itu percaya nggak? Percaya. Ya. Jadi Dajjal itu nanti sekejap 3 napas dia nyampe di Indonesia, 3 napas nyampe di Amerika, gimana tuh? Ya Asif kan juga begitu. Tapi hak membunuh Dajjal kan bukan Asif. Siapa? Nabi Musa aja nggak punya hak. Ada Nabi malah yang masuk pohon dibunuh sama Dajjal kan? Itu Dajjal yang bunuh itu. Ya. Kalau diriwayatkan nggak disebutkan secara eksplisit. Tapi itu fitnah dia semua. Maka Nabi mengatakan, kullu nabiyyin, semua Nabi anzara qaumahu, mengingatkan kaumnya dengan datangnya Dajjal. Nah, salah satu virus Dajjal itu adalah jalur magic. Jadi saya wanti-wanti dari sekarang teman-teman, jangan hobi sama ilmu begituan. Udah, selesai kita ada di situ. Ilmu itu nanti dapat antum. Karena dari Allah kan karomah itu artinya kemurahan Allah, nggak perlu dipelajari. Anugerah nanti dikasih semua. Ya. Tasdik aja. Kuncinya semuanya di basmalah. Semua kuncinya basmalah. Asif itu kuncinya di basmalah. Nabi Muhammad ya, punya murid namanya Khalid ibnul Walid. Minum racun yang kalau diminum dalam waktu yang tercepat sekejap langsung mati. Mati nggak? Enggak. Nggak mati dia. Sakti gitu. Cukup dengan basmalah. Ya. ولا ينكر هذا إلا حاسد لنعم الله وتقديره محب الدنيا كاتم للمحبة مظهر للزهو معجب بنفسه. Kan gawat nih. Jadi orang-orang nggak percaya dengan walayah, terus bilang di dongeng. Kalau versi saya 2, jahilun, orang nggak ngerti. Kalau versi beliau ini lebih kencang lagi, hasidun, orang hasad, dia nggak punya ilmunya, maka dia iri gitu. Hasad terhadap orang yang dapat nikmat ini. Ya. Lini amillahi wa taqdirih, terhadap nikmat Allah dan takdirnya. Ya, muhibbun lidunya. Orang nih cinta dunia. Katimul lil mahabbah, ya, takut nanti pasarnya, lapaknya hilang. Mu'ajibun binafsih, ya. Dia bertakjub dengan dirinya, menampilkan kelebihan-kelebihan dirinya. وقد سطرت نفسه المخادعة له هذه الأشياء فهو لا يراها من نفسه ويحسب أنه يذب عن الحق بقوله وغيظه في صدره يتلظى. Dia ngira dia marah-marah dalam bab walaya, dia kira dia tegur-tegur ustaz yang ngomong kewalian, dia kira kemarahannya itu adalah membela kebenaran. Yazubbu anil haq. Tapi ternyata dia iri sebenarnya. Dan antum melihat aja sekarang. Ya. Ada seorang ulama ngomong tentang ketemu Allah aja dibully kan? Ya, dibully aja. Tapi karena kita cinta dengan mereka para habaib kan yang bertengkar, ya udahlah kita serahin ke mereka aja deh. Tapi kalau selain habaib ya kita bantai habis-habisan ntar. Ya. Wala ya'lam anna hadha ghaizul ghaira wal hasad wa annahu laysa al-bijudi ila hadha fa huwa yaghtazu wa yahnaq sampai akhir ya. Maka ada kalam dari Allah dalam riwayat Israiliyat, ya Musa la tahsadin nas ala ma ataituhum min fadli fa innal hasida aduwwun li ni'mati sakhitun li amri mudadun li qada'i. Wahai Musa, janganlah iri terhadap orang-orang yang aku berikan kelebihan-kelebihan dariku. Siapa itu? Sayyidina Khidir. Kenapa orang hasad itu musuh nikmat Allah? Sakhitun li amri, dia akan merendahkan urusanku, perintahku, mudadun li qada'i. Ya, orang ini akan menentang qada'ku, ya. Benar ya?
Masa enggak? Jadi saya nih meyakini bahwa rezeki saya diambil sama teman saya. Itu berarti menuduh Allah, bukan? Maka orang ini rukun 6 yang rukun iman yang ke-6 udah nggak lolos, gimana jadi wali? Ya, iman kepada takdir Allah nggak lolos ya. Oke, ya kira-kira ke bawahnya sudah tidak terlalu hanya pengulangan ya. Kita sampaikan di situ. Gimana? Visual. Fadhal. Cari yang relevan aja ya. Pertanyaan yang mukarrarat nggak usah. Dari Assalamualaikum, dia ingin bertanya, bagaimana dengan kolbu manusia jika dia wafat? Apakah kolbu wafat bersama jasad? Apakah ruh memiliki kolbu? Ini kalau kita jelasin ya, kalau kolbu orang wafat, kolbunya ikut wafat nggak? Ya ikut wafat dong. Tapi kolbu apa sih? Ini perkembangan pengetahuan ilmu ma'rifatullah itu berkembang. Masa Imam Ghazali, akal, nafs, kolbu, ruh dianggap sama. Disebut latifah rabbaniyah. Nih, antum ingat-ingat. Itu versi Imam Ghazali. Ternyata datang Imam Ibn Arabi, dikembangkan lagi. Oh, ada yang belum keungkap oleh Imam Ghazali, karena ilmu Allah kan luas. Ya. Nafs beda, akal beda, kolbu beda, apalagi ruh. Oke. Gimana cara memisahnya? Bagi dua aja. Oke, satu kanan, satu kiri. Zahir, batin. Antum nih, ini makhluk nggak sih? Benar? Iya. Atau patung? Zahirnya saya, kita semua, antum ini, apa? Nafs dan akal. Itu zahirnya kita. Akal berkaitan dengan otak, nafs dengan tubuh fisik. Akal, jadi ada akalnya nafs, ada akalnya kolbu, itu lain-lain gentar. Ya. Ada sisi batin kita, jadi kita punya sisi lain dalam diri. Kalau nafs pengennya ngerendah-rendah, ya, pengennya makan, minum, seks, tidur, itu aja pengennya. Jadi mau kiai, mau ustadz, mau wali, kalau masih makan, minum, pasti dia punya keinginan seksual. Kita semua ini. Jadi kalau satu saat kita keliru, khilaf, ya, itu manusiawi sebenarnya. Tinggal dia mau kembali memperbaiki nggak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Emang sisi ini ada kok. Antum yang sok suci aja yang kemudian bilang itu nggak terjadi. Ya. Ada sisi lain. Apa sisi lain? Kolbu dan ruh. Kolbu dan ruh. Antara nafs dan akal ini ada koneksi. Antara kolbu dan ruh itu juga ada koneksi dan panjang sekali. Gitu. Ya. Si kolbu ini dia punya lagi dalamnya. Apa dalamnya kolbu? Fuad. Jadi kalau disebut istilahnya, jika orang meninggal, kolbunya kemana? Ya ke bawah, ke ruhnya. Ke bawah ke ruhnya. Karena itu menjadi perangkat ruh. Oke? Yang batin kan kembali kepada Allah. Allah kan maha batin. Kembali kepada Allah. Ya, huwa zahiru, wal awal wal akhir wal zahir wal batin. Gimana? Terjawab apa belum? Udah sih kayaknya kayak ngomong lagi. Iya deh. Ya, ya, betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ya Syekhi, mal maqsud biqaul qulubuhum ala qalbi Ibrahim. Fi riwayah la yazalu arba'una rajulan min ummati qulubuhum ala qalbi Ibrahim alaihi salam. Yadfa'u Allah bihim an ahli al-ardi yuqalu lahum al-ibdal ilah. Al-masdar mu'jamul kabir li Tabrani. Syukran. Masya Allah, bacaannya lumayan ya. Jadi yang bertanya,
Ini kayaknya biasanya ikut Sahih Bukhari yang pakai bahasa Arab nih kayaknya. Ya. Ada hadis di Tabrani bahwa di antara hamba Allah itu kolbunya, kualitasnya kualitas Nabi Ibrahim. Nah, ini yang kita sebut tanazul. Saya pernah nyebut istilah tanazul. La tanasukha fi dinina, innama tanazul. Tidak ada reinkarnasi dalam ajaran agama kita, yang ada cuma tanazul. Ya. Imam Al-Hallaj, saya nyebut beliau imam karena saya tahu hakikat yang beliau alami. Ya. Beliau terlalu vulgar di zaman itu. Jadi dia ketemu muridnya, dia bilang, anta Nuh, anta Musa, anta Isa, gitu. Kan gak semua orang dapat hadis Imam Tabrani ini, karena Al-Hallaj dan Tabrani ini kan, ya waktu itu Mujam Tabrani belum kelar kan, belum kelar kitabnya Imam Tabrani itu. Jadi riwayatnya belum nyampe ke orang-orang saat itu. Jadi ketika Hallaj ngomong ente Nuh, ente Musa, dikira reinkarnasi. Wah, Siddiqin, ini Abu Bakar kan? Nah, ini kayaknya reinkarnasi Musa nih, gitu, reinkarnasi Khidir, gitu. Itu kesalahan orang dalam memahami nas yang ada di masa Hallaj. Jadi teman-teman, ilmu ma'rifatullah yang begini itu berkembang puncaknya zaman Imam Mahdi. Tapi ilmu syariat puncaknya di zaman Nabi. Al-yawma akmaltu lakum din. Din di situ din tasyri'i. Yang disimpan oleh Allah di kalbunya Nabi, dikasih ke Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Abu Hurairah, Ibnu Abbas. Itu kan nggak boleh disebar. Kalau disebar, digorok mereka. Tapi mereka bagikan ke murid-muridnya, ke Fatimah. Ya. Jadi kalau ada riwayat Mushaf Fatimah, itu bukan Quran. Tapi al-hawadis allati satakun. Begitu riwayat yang sahihnya. Kejadian yang akan terjadi. Jadi Sayyidah Fatimah itu sudah dikabarkan ahwal-ahwal kejadian yang sekarang terjadi pada para habaib. Itu yang disebut Mushaf Fatimah. Itu bagian dari warasah nubuah. Habaib sekarang bertengkar, habaib sekarang islah, habaib sekarang ada yang terjun ke politik, ada yang dibully, ada yang majzub. Itu udah semuanya dalam mushafnya Fatimah. Itu maknanya, bukan mushaf Quran yang lain. Enggak, itu keliru ya. Itu riwayatnya keliru. Jadi maksud hadis Imam Tabrani tadi dalam kitab Al-Mu'jam beliau, ada wali yang kolbunya kualitasnya kolbu Nabi Ibrahim, itulah tanasuh. Spirit Nabi Ibrahim dinisbatkan kepadanya. Ada yang dinisbatkan Nabi Isa. Ya berapa jumlah Nabi semua? 124.000 ya. Begitu nanti. Jumlah wali nanti segitu. Jumlah wali loh ya. Tapi kan di antara wali itu ada yang jadi Rasul 313. Sama antara ada yang jadi Kutub 313. Ada yang jadi Al-Ghaus, Al-Azam, Al-Akbar, Khatmul Aulia berapa? 25. Sama, sebagaimana jumlah para nabi 20. Persis sama, nggak jauh-jauh beda. Kan warisan. Maka yang diwarisi ya sama. Maka khilafah batinah, ruhaniyah, para nabi-nabi terdahulu diturunkan kepada para wali. Bukan hanya kepada para habaib. Jadi ini mohon maaf nih, kalau antum ada yang habaib, jangan sedih dulu. Walaupun kami bukan terlahir sebagai habaib, antum sebagai habaib, kewajiban kita menemukan ma'rifat ini sama. Sama kok, kan basyarun. Cuma kami ini wajib mencintai antum, karena di darah antum ada darah Rasulullah SAW. Itu aja bedanya. Karena ada pencirian di dalam fisik. Tapi batin kan masih menemukan lagi. Dan dalam bab itu kita sama. Nah, Al-Habib Ar-Ruhani Al-Hakiki ini yang mesti dicari. Itulah yang dikatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya'budun itu ya'rifun. Nah, yang bisa ya'rifullah itulah Al-Habib Al-Hakiki. Itulah pewaris Nabi. Kalau pewaris keluarga bukan. Berarti dia keluarga batin, bukan keluarga zahir. Dan beruntungnya habaib ini, kalau zahirnya sudah habaib, batinnya juga kenal Allah, ketinggalan kita. Ya, mereka udah, dapat darajah yang lebih tinggi. Dan kita nggak boleh iri loh ya. Kan nggak boleh iri, itu suka-suka Allah yang mau ngasih. Gitu.
Dan justru kita bersyukur kalau ada habaib di satu negeri, insya Allah nggak kiamat lah. Ya, tapi bencana sih ada. Ya, kadang-kadang mereka sendiri asbabnya, karena mereka ujian buat kita juga. Sebenarnya kita juga ujian bagi mereka, ya, sama sebenarnya, sama. Jadi temukanlah warasah hakikiyah, itulah al-habib al-hakiki, tanpa mengurangi cinta dan hormat kita kepada semua para zuriat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, udah azan.